Yu yang baru membuka ponselnya langsung mengetahui pesan dari Qin Shi Yu kalau sekarang dirinya ada di IGD. Melihat itu Yu langsung bergegas ke rumah sakit. Sementara Qin Shi Yu yang merasa Yu belum membalas pesannya sedikit kecewa, saat Xian sudah bangun, dia memberitahu setelah selesai diinfus, menyuruh lekas kembali ke hotel dan mengajaknya pulang. Mendengar itu Qin Shi Yu terkejut karena baru tiba kemarin. Pamannya beralasan kalau dirinya sakit. Qin Shi Yu mengaku baik-baik saja ke pamannya dan beralasan kalau pulang, dirinya akan kembali bekerja. Pamannya menyuruh jangan pergi. Qin Shi Yu memberitahu pamannya kalau menyukai pekerjaannya di sana karena membuatnya semakin berkembang. Mendengar itu Xian menyuruhnya jangan bekerja jika sakit. Mendengar itu Qin Shi Yu ingin mengambil cuti 2 hari untuk istirahat. Kemudian Qin Shi Yu pulang dengan naik mobil pamannya. Namun setelah mereka pergi, Yu tiba di rumah sakit dan langsung bertanya ke resepsionis apa ada pasien bernama Qin Shi Yu. Perawat itu memberitahu setelah diinfus, keluarganya membawanya pulang. Mendengar itu Yu mengirim pesan suara kepadanya. Yu juga ingin memberitahunya kalau dirinya ada di rumah sakit, namun tiba-tiba mengurungkannya. Sementara Sui yang sudah bangun masih belum beranjak dari kamarnya, dan saat ibunya masuk ke kamarnya, ibunya beranggapan kalau suasana hatinya sedang tidak bagus. Sui menyuruh ibunya keluar dulu dan akan berganti pakaian. Ibunya bilang ke suaminya harus memperhatikan putrinya karena ini tahun baru Imlek, kenapa bangun pagi-pagi dan menganggapnya sedang kesurupan. Suaminya beranggapan kalau Sui bangun terlambat, dirinya akan memarahinya saat dia bangun pagi. Belum puas. Suaminya berpikir istrinya mencari masalah dan nanti setelah dia kembali ke Jiangcheng dirinya akan merindukannya. Kemudian Sui berpamitan pergi dan memberitahu orang tuanya dirinya tidak akan makan malam di rumah. Mendengar itu ayahnya beranggapan Sui suasana hatinya sedang buruk. Sui sudah berada di akuarium dan menunggu Xian di sana. Setelah lama menunggu, Sui ingin mengiriminya pesan, namun mengurungkannya. Ternyata Xian sudah berada di sana dan sedang melihat Sui, namun dirinya tidak turun dari mobilnya. Merasa terlalu lama, Sui menelepon Xian dan bertanya apa dirinya tidak datang. Xian memberitahunya datang untuk berakting dengannya. Mendengar itu Sui terkejut Xian bicara seperti itu dan beranggapan Xian sudah mengetahui semuanya dan membuat Sui meminta maaf. Sui berjalan dan menyesalinya sambil menangis. Ibunya mengeluh karena saat Sui kembali hanya tidur seharian, padahal ini tahun baru Imlek. Ibunya berpikir bagaimana dia menghabiskan hari-harinya di Jiangcheng. Semoga dia diberkati dan bisa menemukan seseorang untuk melayaninya, kalau tidak cepat atau lambat dia akan mati kelaparan. Kemudian ibunya memanggilnya dan menyuruhnya untuk makan. Sui makan bersama orang tuanya dan ibunya menyuruh mencicipi masakan ayahnya. Kemudian orang tuanya bercanda dan Sui mengaku sudah kenyang. Saat ingin kembali ke kamarnya, ibunya menyindirnya apa akan kembali untuk tidur sepagi ini. Karena sudah tidur semalaman, Sui mengaku dirinya begadang menonton drama semalam, jadi mengaku lelah dan menyuruh jangan mengkhawatirkannya. Mendengar itu ibunya langsung mengaku tentu saja mengkhawatirkannya. Ibunya memberitahu kalau besok akan bermain mahjong dengan ibunya Yu, jadi akan makan malam bersama dan mengajak Sui. Namun Sui menolaknya dan membuat ibunya menceramahinya. Sui masih mengurung di dalam kamar dan membuat ibunya masuk ke kamarnya untuk bertanya apa terjadi sesuatu. Ibunya menebak-nebak apa masalah pekerjaan. Menurutnya kalau masalah pekerjaan seharusnya bisa diatasi dan menyuruh meminta bantuan ke ayahnya, karena ayahnya bisa menyelesaikan masalah apapun. Jika mempunyai masalah hubungan,
Cukup gertakkan giginya dan melewatinya saja dan menurut ibunya dirinya masih muda dan akan bertemu banyak orang di masa depan. Kemudian Sui mengaku kalau dirinya melakukan sesuatu yang keliru. Mendengar itu ibunya menyuruh membiarkannya, karena siapa yang tidak melakukan kesalahan saat muda, hanya saja jangan mengulanginya di masa depan. Melihat Sui merasa lebih baik, ibunya menyuruh cepat bangun dan meneruskan tautan pemungutan suara untuk guru paling populer di King An ke temannya, jadi temannya bisa memilih ibunya. 是挺无情的，良心的。 Sementara itu Yang datang ke kampung halaman Sui di King An dan langsung menuju rumahnya, dan di saat ibunya membukakan pintu, Yang memperkenalkan diri dan mengaku ingin bertemu Sui, namun ibunya yang melihatnya mengaku belum bertemu dengannya dan juga mendengar tentangnya. Kemudian ibunya mengira kalau Yang berkonflik dengan Sui dan membuatnya kesal. Mendengar itu Yang mengaku bukan dirinya. Ibunya merasa Yang masih muda dan umurnya lebih muda dari Sui, namun menjadi muda bukanlah alasan karena seseorang harus mengambil inisiatif dalam suatu hubungan, tapi tidak ada satupun yang melakukannya. 你呢，态度要好一点啊，有些小骄傲。但是人是很阿姨说的这些，你能明白吗？他就肯定不生气了。 Kemudian ibunya menyuruhnya masuk dan duduk. Ibunya memanggil Sui dan di saat Sui melihatnya, Sui terkejut kenapa dirinya bisa datang ke sini. Yang mengucapkan selamat tahun baru Imlek padanya. Ibunya memberitahu kalau Yang datang jauh-jauh dari Jiangcheng untuk menemuinya, jadi harus memperlakukannya dengan baik. Kemudian ibunya memberitahu kalau ayahnya pergi memancing dan dirinya akan pergi bermain mahjong dengan dekan, jadi ibunya langsung berpamitan pergi. Sui memberikannya minum dan mengaku kalau King An tidak besar dan menyuruh mengatur rencananya sendiri dan besok bisa pulang ke Jiangcheng. Sui mengaku kalau tidak bisa menemaninya karena ada hal yang harus dilakukan. Kemudian Yang bertanya apa dirinya lapar. Yang menyuruhnya memakannya apa cocok dengan seleranya. Sui bertanya kenapa dirinya datang ke King An. Yang memberitahunya sudah jelas datang ke King An untuk menemuinya. Mendengar itu Sui teringat Xian juga mengatakan hal yang sama. Sui memanggilnya adik dan menyuruhnya berhenti dan segera pulang setelah selesai bermain-main. Yang beranggapan jika menolaknya karena alasan ini dirinya merasa tidak adil. Namun Sui sudah mengingatkan kalau ini sungguh tidak mungkin. Mendengar itu Yang bertanya apakah dirinya masih tidak punya kesempatan bahkan setelah dirinya putus dengan Xian. Yang menyuruh membawanya ke sekolah menengahnya untuk melihatnya setelah makan. Saat sudah sampai di sana, Sui mengajaknya pergi karena pintunya tidak terbuka. Namun Yang beranggapan sangat disayangkan karena dirinya tidak bisa melihat masa lalunya dan juga dirinya. Yang menyuruh untuk mempertimbangkannya setelah ini. Sui memberitahu ini bukan peluang dan mengingatkan kalau dirinya sudah memiliki seseorang di hatinya. Yang tahu itu tapi dia sudah pergi. Sui memberitahunya walaupun dia sudah pergi, dirinya akan mengejarnya. Kemudian Yang bertanya apa bisa mengendarai sepeda dan ingin mengajaknya berlomba. Setelah bersepeda Sui berterima kasih ke Yang untuk hari ini. Yang bertanya bagaimana cara dirinya berterima kasih untuknya dan menyarankan untuk memberinya kesempatan mengejarnya. Namun Sui tidak mau bernegosiasi dengannya dan tidak ada tawar-menawar. Xian, Guanji dan Yu sedang berkuda di peternakan. Guanji tidak percaya tiga pria berkualitas seperti mereka akan berakhir seperti ini. Yu mengirim pesan ke Qin Xiu apa dirinya sudah merasa baik. Melihat Yu mengirim pesan, Xian juga membuka ponselnya. Kemudian Guanji melihat postingan Ruoshan sedang berada di rumah sakit dan membuatnya berpamitan ke mereka karena ada hal yang harus dilakukan.
Guanji yang tidak tahu di rumah sakit mana dia dirawat mengirim pesan kepadanya untuk menanyakannya. 你在哪家医院？ Kemudian Guanji melihat Ruoshan dijemput dengan sepupunya. Melihat itu Guanji membuntutinya dari belakang. Guanji melihat mereka sedang makan di salah satu restoran. Guanji yang melihatnya langsung menghampirinya dan bertanya apa dirinya baik-baik saja. Ruoshan bertanya apa yang salah dengannya. Guanji melihat kalau dirinya ada di rumah sakit. Mendengar itu Ruoshan mengaku baik-baik saja. Kemudian Guanji menarik tangannya dan menyuruh ikut dengannya. Guanji bertanya apa dirinya akan menikah dengannya. Guanji yang tidak tahu kalau pria itu sepupunya membuat Ruoshan mengatakan apa hubungannya dengannya. Guanji menyuruh jangan menikah dengannya, karena dirinya bisa memberikan apa yang bisa dia berikan. Mendengar itu Ruoshan memberitahu kalau pernikahan bukan soal uang, ini bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan menaikkan taruhannya. Guanji memberitahu kalau dirinya sangat menyukainya. 那你喜欢我吗？ Guanji kemudian menceritakan saat masih muda dirinya menyaksikan orang tuanya bercerai. Menurut Guanji setelah menolaknya terakhir kali, dirinya berpikir sebaiknya berpisah saja, tetapi meskipun dirinya bisa membodohi semua orang, dirinya tidak bisa membodohi diri sendiri. 的终点，他也想放弃这段婚姻，一直深深地印在我的脑海。 Guanji memegang tangannya dan mengaku ingin sekali bertemu dengannya di tempat lain selain bar atau hotel. Dirinya ingin berkencan seperti pasangan normal dan membangun hubungan dengannya, yang memberi kita berdua rasa aman. Guanji mengaku bisa kehilangan segalanya, namun dirinya tidak bisa kehilangannya. Ruoshan beranggapan mereka tidak pandai menjaga hubungan yang setia dan berjangka panjang. Mendengar itu Guanji akan bekerja keras untuk dirinya dan untuknya. 努力好不好？ Ruoshan memberitahunya kalau dirinya tidak akan menikah dengannya kalau begitu. Mendengar itu Guanji terlihat pasrah dengan melepas tangannya, namun Ruoshan menggenggam tangannya lagi dan mengaku kalau dirinya belum siap untuk menikah. Menurutnya tak satu pun dari mereka yang pernah menjalin hubungan serius, jadi ingin memulainya dengan berkencan. Mendengar itu Guanji langsung tersenyum dan langsung memeluknya. Liburan usai dan Sui sudah bekerja kembali dan langsung menyemangati dirinya sendiri. 你可以的。今天就不去了，我还是有点不舒服。那你好好休息。 Di saat tim dari Yuling bertanya tentang oleh-oleh apa yang dibawanya dari King An, Sui memberitahunya King An terkenal dengan wanita cantiknya, apa dirinya ingin menginginkannya. Sui menelepon Ruoshan memberitahu kalau dia tahu segalanya dan ingin pergi ke tempatnya. Mendengar itu Ruoshan menyuruh tinggal selama yang dia mau dan akan menunggunya. Ruoshan langsung menelepon Guanji memberitahu alasannya, jadi dirinya tidak bisa makan malam hari ini dengannya. Guanji merasa kecewa karena akan merindukannya dan harus menebusnya dalam 2 hari. Kemudian Ruoshan akan bersiap dan mengakhiri panggilannya. 哦，过2天好好补偿你。 Ruoshan merapikan dan membersihkan rumahnya. Sui curhat masalahnya dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya setelah Xian tahu segalanya. Mendengar itu Ruoshan menyuruh menyelesaikannya saja. Ruoshan merasa kalau Sui ingin memberitahu dia bahwa awalnya mendekatinya untuk membalas dendam pada bajingan yang selingkuh darinya, dan untuk menyelesaikan wawancara tetapi secara tidak sengaja salah mengira dia adalah paman gadis itu. Semuanya tidak ada artinya sekarang. Ruoshan beranggapan dia masih belum bisa mencerna semua fakta ini. Sui mengaku sudah jatuh cinta padanya dan ingin jujur padanya dan meminta maaf, tapi bahkan dia tidak mau mendengarkannya dan tidak mau menghubunginya. Mendengar itu Ruoshan menyuruh menunggu, terus mencari kesempatan untuk berbicara dengannya, mungkin dia akan memaafkannya, apalagi sekarang dia juga menyukainya. 他也是喜欢你的。Keesokan harinya saat Sui bangun dan mau mandi, dia mendengar Ruoshan sedang menelepon.
Saat Ruoshan membuka pintu melihat Sui, dia menyuruhnya mandi. Saat Sui mencari barang di lemari dia tidak sengaja menemukan alkohol milik Ruoshan. Sui kemudian berpamitan kerja dan memberitahu akan kembali ke rumahnya sendiri malam ini. Mendengar itu Ruoshan terkejut karena awalnya akan di sini beberapa hari. Ruoshan beranggapan apa dirinya memperhatikan sesuatu. Selama bekerja Sui masih berharap Xian menghubunginya dengan memeriksa pesannya. Kemudian dia melihat berita tentang keberhasilan Yi Yang dan banyak menuai pujian dari netizen. 有点东西啊，他之后眼睛就这么厉害呀？他是怎么做到又创业又杨真是妥妥的学神呢？分配的时间啊，还有这么多爱好。采访花絮和彩蛋吗？ Sementara itu Xian sebenarnya juga berharap Sui menghubunginya dengan memeriksa pesannya. Keesokan harinya Bu Yi memanggil Sui dan menurut pimpinan redaksi, idenya bisa dicoba terlebih dahulu dan dirinya bertanggung jawab atas formulir dan waktu rilis. 谢谢意见。 Sui pergi ke perusahaan Yi Yang dan menurutnya Sui penasaran dengannya karena suka mewawancarainya, namun Sui memberitahunya karena pembaca penasaran dengannya. Mendengar itu Yi Yang mengerti dan akan memberitahu semuanya. 我好像找到了根，也找到了新的目标。我应该会继续留在这里。那最后一个问题回答了，我们这次专访，这个专题的话，我可以给你介绍几个采访对象。真的吗？谢谢。 Sui ingin menambahkan segmen interaktif ke wawancaranya jadi bertanya bagaimana menurutnya. 怎么互动？ Kemudian Xian melihat postingan Financial Introduce, dan beranggapan ternyata itu alasannya dan mengira dirinya tidak terlalu istimewa baginya. 来说也没有那么特别。 Saat Xian melihat mobil yang membuat Sui mendekati dirinya, Xian menyuruh Pak Fan untuk sementara jangan mengendarai mobil itu. 今天先别开这辆车了。 Yu Cheng meminjamkan buku catatan ke Qin Si Yu karena dirinya tidak mengikuti kelas selama beberapa hari dan membuat Yu Yu melihatnya. Qin Si Yu mengucapkan terima kasih dan sebagai balasannya akan mentraktirnya makan malam. 最近有点事儿，忙完了我。你要请我吃饭？ Kemudian Yu Yu memanggilnya, Yu Cheng menyuruhnya memberitahu ke Profesor Yu yang sebenarnya karena Profesor Yu sangat baik dan Yu Cheng berpamitan untuk ke kelas. Saat Qin Si Yu juga mau meninggalkannya, Yu Yu bertanya apa ada waktu dan ingin mengajaknya makan bersama. 吃个饭。好啊， Guan Xiangcheng bertanya kabar Lean dan Xian memberitahu kalau sudah menghubungi ke ahlinya. Guan Xiangcheng mengaku kalau pekerjaan itu penting, namun jangan sampai mengabaikan masalah pribadinya. Guan Xiangcheng mengaku sudah lama tidak bertemu Nona Zheng dan menyuruh mengajaknya ke peternakan kuda. Mendengar itu Xian memberitahunya kalau dia mungkin tidak akan ke sana lagi. Mendengar itu Guan Xiangcheng tersenyum dan mengerti masalah anak muda. Namun Guan Xiangcheng melihat dia benar-benar mengabdi kepadanya. Xian memberitahu kalau sekarang dia memiliki banyak orang dan hal untuk dicurahkan sekarang, dan punya banyak pilihan lain. 这样是吧？ Saat makan bersama, Yu Yu menyuruh memakan ikan karena baik untuk tubuh. Yu Yu kemudian bertanya kenapa tiba-tiba dirinya datang ke sini. Sui memberitahu ingin meminjam buku catatan ke Yu Cheng. Mendengar itu Yu Yu beranggapan bisa memberinya materi kursus. Qin Si Yu tidak yakin dapat memahami materi kursusnya. Yu Yu mengaku jika ada yang belum dimengerti, dirinya bisa datang dan bertanya kepadanya. Qin Si Yu bertanya-tanya kenapa Yu Yu jadi begitu mengkhawatirkannya. Apa karena akhir-akhir ini dirinya tidak ada dan menyadari pentingnya dirinya? Qin Si Yu berpikir dirinya tidak bisa terlalu dekat dengannya di masa depan, terkadang harus menjaga jarak. Kemudian Qin Si Yu memberitahu kalau dirinya sakit akhir-akhir ini dan keluarganya sangat ketat terhadapnya, bahkan tidak mengizinkannya bekerja.
itu sebabnya mungkin tidak bisa datang ke kelasnya di masa depan. Qin Siyu pulang dengan perasaan gembira dan pamannya yang melihatnya baru pulang bertanya kenapa pulang terlambat. Qin Siyu mengaku makan malam bersama teman-temannya. Melihat pamannya cemberut, Qin Siyu merasa pamannya tidak bahagia dan menghiburnya. 没事的，小舅舅，这都是天意，你只是出现的太晚了。 Pamannya menyuruhnya jangan pergi bekerja lagi besok. Mendengar itu Qin Siyu merasa baru saja membuat beberapa kemajuan dengan Yu Yu hari ini. Jika dirinya berhenti dari pekerjaannya besok, bagaimana pendapat Yu Yu tentangnya? Kemudian Qin Siyu merasa harus mengambil cuti panjang dulu. 长假好了， Keesokan harinya Qin Siyu memberitahu Sui kalau dirinya ingin mengambil cuti panjang karena keluarganya mengkhawatirkan kesehatannya. Sui menyuruhnya istirahat dengan baik dan saat Qin Siyu ingin memberitahu editor, Sui bertanya apa pamannya tahu kalau dirinya mengambil cuti panjang. Qin Siyu mengaku kalau dialah yang memintanya untuk istirahat di rumah. Mendengar itu Sui menyuruh menjaga dirinya 那 baik-baik. 你好好休息，早点回来。哦，舒怡姐，你等我休息回来，没事儿，我很快就能痊愈的。 Sui merasa ini memang pengaturannya dengan menjauhkan orang-orang di sekitarnya darinya. Sui langsung pergi ke Yunchuang dan ingin bertemu dengan Xian, namun di saat menunggunya, karyawan di sana ada yang membicarakannya kalau Tuan Xian suasana hatinya sedang buruk akhir-akhir ini dan menurut mereka karena dirinya. 那你说他俩到底是又吃又睡的？但是他做错事儿了，哪知道？ Kemudian Chen Sheng datang dan memberitahunya kalau Tuan Xi tidak ada waktu untuk menemuinya hari ini. Sui mengaku tidak apa-apa dan akan kembali besok. Namun Chen Sheng juga memberitahu Tuan Xi mengatakan untuk menghentikan kerjasama antara Yunchuang dan Financial Introduce. Mendengar itu Sui meminta Chen Sheng mengatur agar dirinya bertemu langsung dengannya, karena ingin berbicara dengannya. Namun Chen Sheng memberitahu kalau Tuan Xi tidak akan bertemu dengannya. 他不会见你的。 甜甜， Sui langsung mengirim pesan ke Xian yang isinya meminta maaf padanya. 该怎么开口？对不起，我应该骗你，我也很害怕。告诉你之后，其实我早就想告诉你一切。关于这一切，真的非常抱歉，希望当面向你道歉，是我的问题。 Namun saat Xian membaca pesannya Sui berharap kesalahannya tidak mempengaruhi kerjasama antara Yunchuang dan Financial Introduce. Xian langsung membanting ponselnya. Sui mengirim pesan lagi kalau dirinya tulus padanya, namun pesannya tidak terkirim karena Xian sudah memblokir nomornya. Melihat itu Sui langsung menangis. Saat rapat Buyi memberitahu kalau laporan khusus tentang Yunchuang mendapat tanggapan yang luar biasa, pemimpin redaksi ingin menyerang selagi setrika masih panas. Kemudian Buyi bertanya ke Sui bagaimana dengan edisi berikutnya, apa punya ide atau arahan. Sui mengaku belum dan membuat Yuling terkejut. Buyi memberitahu kalau baru-baru ini ada forum dan dirinya bisa pergi mencari inspirasi. Melihat ekspresi Sui, Buyi merasa Sui tidak seperti biasanya. Sui kemudian mengirim email ke Xian. Sementara itu Chen Sheng memberitahu materi terkait dari laborat Profesor Li telah diatur ke emailnya. Mendengar itu Xian langsung memeriksanya. Namun isinya adalah email dari Sui dan meminta maaf kepadanya atas penanganannya yang tidak tepat yang menyebabkan ketidakbahagiaannya. Sui memberitahu dengan bantuan dan dukungannya, laporan khusus pertama tentang Yunchuang sukses besar. Rangkaian laporan khusus ini sangat berharga bagi keuangan dan Yunchuang, dan dirinya berharap bisa mengesampingkan masa lalu dan terus bekerja sama dengan Financial Introduce. Sui memberitahu akan menarik diri dan meminta kolega lain untuk mengambil alih. Kemudian Xian bertanya ke Chen Sheng jika orang yang kamu sukai marah, apa yang dirinya lakukan. Chen Sheng memberitahu akan mencoba menghiburnya, minta maaf padanya agar dia tidak marah. Xian bertanya lagi kalau dia masih marah dan memblokirmu.
Chen Sheng mengaku ini gila, lalu dirinya perlu menjelaskannya dengan jelas untuk meminta maaf secara langsung. 不行就2次。 Xian ingin tahu jawabannya bagaimana jika dia mengirim email. Menurut Chen Sheng itu tidak akan berhasil. Siapa yang akan mengirim email untuk meminta maaf? Mendengar saran Chen Sheng, Xian bertambah kesal. Saat mengambil minum, Sui melamun dan membuat Yuling menegurnya kalau airnya sudah siap. Yuling bertanya apa ada yang salah karena dirinya merasa akhir-akhir ini tidak melakukannya dengan baik. Mendengar itu Sui akan kembali bekerja sekarang. Yuling membuntuti Sui saat dirinya pulang kerja dan melihat Sui pulang dengan naik taksi online. Buyi marah-marah dan tidak setuju apa yang dibicarakan Sui, karena siapa yang bersikeras membuat laporan khusus ini saat itu, dan siapa yang ngotot ingin membuat majalah digital yang independen dan terupgrade. Buyi beranggapan Sui sudah lupa yang dikatakan sebelumnya dan sekarang ingin berhenti. Buyi menyuruhnya memikirkannya matang-matang karena laporan khusus ini adalah kerja keras, namun Sui menyuruh rekan-rekan yang lain yang menanganinya dan akan membantu mereka menyelesaikan proyek ini. Buyi akan memikirkan tentang hal itu tentunya juga menyuruh Sui memikirkannya juga. Mendengar itu Sui pergi dari ruangannya. Sementara itu rapat Yun Chuang kali ini dihadiri ayah Xian, Si Wen Guang sendiri yang memimpinnya. Tuan Tian mengaku kalau Xian juniornya, jadi tidak akan bertele-tele dan mengungkapkan unek-uneknya karena menurutnya Xian telah mengabaikan daging berlemak dari Liying dan harus berinvestasi di Leian. Tian mengaku para senior tidak mengerti namun tetap mendukungnya. Kemudian bertanya apa hasilnya. Akibatnya personel inti Leian diburu, sehingga laborat segera ditutup. Tuan Zhang menambahkan hal yang sama berlaku untuk Zanlan. Fondasi juga masih dangkal, siapa yang bisa menjamin bahwa ini bukan Leian berikutnya. Jadi menyuruh Si Wen Guang melihat situasinya dan mempertimbangkannya dan ingin Xiao Ming yang mengelola semua bisnis Yun Chuang untuk mencegah Xian melakukan kesalahan lagi karena kurangnya pengalaman. Kemudian Si Wen Guang mengingatkan Tuan Tian apa yang dikatakan di kantornya 10 tahun yang lalu, namun Tuan Tian merasa itu sudah bertahun-tahun, jadi tidak ingat apapun. Si Wen Guang memberitahu kalau dirinya mengatakan Xiao Ming masih muda dan fondasinya belum stabil. Sekarang jika dia dibiarkan masuk manajemen, tidak dapat dipungkiri dia akan kekurangan pengalaman dan membuat keputusan yang salah. Si Wen Guang mengatakan ke Xian kalau para senior telah mendukungnya selama ini, apapun yang mereka katakan, jika benar, menyuruh perbaiki, jika tidak, anggap saja itu sebagai nasihat. Si Wen Guang mengaku membutuhkan banyak orang untuk mengawal dan melindungi perahu kecil Yun Chuang ini sehingga tumbuh menjadi kapal raksasa. Kemudian Xian mengatakan ke semuanya dan berterima kasih ke para senior. Menurutnya apakah itu berinvestasi di Leian atau Juhe, itu adalah keputusannya sendiri dan harus mengambil semua tanggung jawab. Dirinya mengaku akan memikirkan solusi untuk masalah Leian secepat mungkin dan berikan kejelasan kepada semua orang. Sementara itu Buyi memberitahu laporan khusus ini ditindaklanjuti oleh Zheng Suyi dan menurutnya tidak ada yang melakukan laporan khusus ini lebih baik darinya, jadi dirinya tidak akan membiarkan majalah itu mencabut laporannya. Suyi memberitahu Ruoshan kalau Xian tidak mau melihatnya sekarang, dan bahkan sudah memblokirnya, emailnya juga tidak dibalas. Mendengar itu Ruoshan terkejut bagaimana bisa seperti ini dan tidak memberitahunya sebelumnya. Ruoshan mengaku juga tidak bisa berbuat apa-apa dan memang begini keadaannya. Suyi juga memberitahu kalau membawa pergi keponakannya juga dan tidak ingin mendengar tentangnya lagi. Menurut Ruoshan mungkin kalau bertemu langsung dengannya akan membuat jauh lebih baik lagi. Namun Sui tidak tahu bagaimana mengumpulkan keberanian menemuinya. Kemudian Sui mengaku akan bekerja dan menutup teleponnya. Ternyata Yuling sedang menguping pembicaraannya di belakang dan membuatnya tersenyum. Sui langsung ke ruangan Buyi dan saat melihatnya, Buyi bertanya apa sudah menemukan jawabannya. Sui mengaku lebih baik biarkan rekan ambil alih laporan khusus tentang Yun Chuang dan dirinya akan melakukan serah terimanya. Sui berharap proyek Yun Chuang dapat dilanjutkan. Mendengar itu Buyi menyuruh melanjutkan apa yang dikatakannya dan menyuruh menyiapkan bahan di tangannya dan Buyi akan mengatur serah terimanya. Saat kembali ke meja kerjanya,
Nan bertanya apa yang editor katakan kepadanya. Sui mengaku sudah keluar dari laporan khusus Yun Chuang. Mendengar itu Nan beranggapan kalau Yu Ling akan mengatakan hal buruk tentangnya di depan pimpinan redaksi. Kalau tidak editor tidak akan mengatur ini. Nan langsung menelepon Chen Sheng bertanya keadaan Yun Chuang. 专题啊，那又为什么闹别扭了？他们什么时候在一起的？ Sementara itu Yu yang mengajar kelas melihat kursi yang biasa ditempati Qin Si Yu kosong. Yu Ling mengembalikan flash disk tentang laporan khusus Yun Chuan dan menurutnya isinya bertentangan dari salinan laporan investigasi kecelakaan Zanlan. Sui mengaku sudah menandai dokumen dan menyuruh melihatnya lebih dekat namun Yu Ling mengaku tidak membutuhkannya karena akan memakai metode sendiri dan merasa rencananya tidak akan berhasil. Yu Ling menyindirnya bagaimana dirinya mendapat laporan khusus dari Xian, karena dengan cara yang tidak lazim itu yang dirinya dapatkan akhirnya akan hilang, jadi di masa depan laporan khusus Yun Chuang tidak akan ada hubungannya dengannya. Mendengar itu Sui pergi. Yu Ling pergi ke Yun Chuang dan menemui Xian dan bertanya apa ingat dengan dirinya. Yu Ling mengaku akan bertanggung jawab atas laporan khusus tentang Yun Chuang di masa depan. Mendengar itu Chen Sheng menyuruhnya kembali karena kolaborasi Yun Chuang dan Financial Introduce sudah berakhir. Yu Ling mengaku telah melakukan pekerjaan persiapan. Melalui wawancara khususnya, dirinya pasti akan memberikan banyak perhatian pada Yun Chuang dan tidak akan menyita waktunya. Mendengar itu Xian teringat Sui yang ingin mewawancarainya pertama kali. 我期待这次采访已经很久，一点点时间，可以吗？就耽误你。 Xian mengaku tidak untuk proyek yang sama, dirinya tidak akan menerima wawancara dari dua jurnalis dan langsung meninggalkannya. Yu Ling tetap ngotot mengejarnya dan menyuruh memberinya kesempatan dan membuat Chen Sheng menghentikannya. 真的不会耽误石总时间的，请您帮我安排一下，这样，徐记者，麻烦您白跑一趟，可以吗？抱歉。 耽误您几分钟，可以吗？ Saat Sui baru sampai di tempat kerja, Nan memberitahu kalau Yu Ling pergi ke Yun Chuang dan bagaimana dirinya bisa duduk tenang. Dia pasti sudah mewawancarai Xian. Nan menyuruh mengambil kembali laporan khusus Yun Chuang karena ini kerja kerasnya. Namun Sui sudah tidak membutuhkannya karena selama laporan khusus Yun Chuang berjalan lancar, tidak masalah siapa yang melakukannya. Saat Sui pulang, Yiyang sudah di sana menunggunya. Sui bertanya kenapa datang ke sini. Yiyang mengaku menjemputnya pulang kerja. Mendengar itu Sui menyuruhnya kembali karena dirinya harus menulis artikel. Yiyang ingin mengajaknya mencari inspirasi. Sui mengaku dirinya jurnalis profesional, jadi tidak membutuhkan metode yang tidak profesional untuk mencari inspirasi. 你确定？ Saat Nan berkencan dengan Chen Sheng di mall, Nan melihat Sui dan Yiyang bersama. Nan bertanya apa yang di sebelahnya adalah Yiyang dari Dark Horse. Menurutnya mereka pasangan yang serasi, namun Chen Sheng menyangkalnya dan kenapa Nona Zeng bersamanya. Mendengar itu Nan menyelanya kenapa tidak boleh, karena Tuan Si juga menerima wawancara dengan orang lain. Mengapa Sui tidak bisa bersama orang lain? Chen Sheng memberitahu kalau Nona Su yang disebutkannya itu, pasien bahkan tidak memperhatikannya. Nan kemudian bertanya kenapa dia setiap hari ke perusahaannya kalau dia tidak mencari Tuan Si. Mungkinkah dia mencarimu? Nan memberitahu kerja keras yang dilakukan Sui untuk laporan khusus ini, tapi saat Tuan Si berkata untuk menghentikannya, segalanya harus diakhiri dan mengatai Xian berhati dingin. Kemudian Nan memuji Yiyang. 还能抽出时间来哄姐姐，让弟弟就挺好的啊。 Chen Sheng membela Xian mungkin pasti punya alasan sendiri. Hah? Sui bertanya bukankah ingin mencari inspirasi kenapa malah berbelanja? Menurut Yiyang ini masih pagi dan mengajaknya nonton. Mendengar itu Sui marah karena tidak bisa mencari inspirasi di tempat ini. Sui mengaku harus pulang karena masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Namun Yiyang memegang tangannya dan berkata jika tempat ini tidak bisa mencari inspirasi, Yiyang ingin mengajaknya ke tempat lain. Yiyang mengajaknya ke olahraga boxing. 1、2、3，3，继续，来，继续换位，1、2、3，换，1、2，换，1、2、1、2、3、4，好，继续。 Setelah selesai boxing, Yiyang bertanya bagaimana rasanya. Menurut Sui tadi rasanya enak dan berterima kasih padanya.
menurutnya sekarang kekhawatirannya sudah hilang dan inspirasi akan datang sendiri. Jika di masa depan dirinya mengalami saat-saat tidak menyenangkan, menyuruh datang kepadanya, dirinya siap jadi karung tinju manusianya. Saat Xian melihat Yuling lagi di perusahaannya, Chen Sheng merasa dia membuang-buang waktu orang karena memberi pertanyaan yang sama. Mendengar itu Xian menyuruh Chen Sheng untuk mengatakan untuk tidak datang lagi ke sini dan juga tidak mengirim jurnalis lain ke sini. Sementara itu Yu Yu setelah mengajar kelas, dirinya mengirim pesan suara ke Sui ada sesuatu yang ingin ditanyakan kepadanya dan mengajaknya makan malam. Saat makan bersama, Yu Yu beranggapan kalau Sui sibuk akhir-akhir ini karena terlihat kelelahan. Sui mengaku kelelahan itu baik. Kemudian Yu Yu bertanya bukankah anak magang membantunya berbagi sebagian pekerjaan. Sui memberitahu kalau Qin Siyu mengambil cuti panjang dan tidak tahu kapan akan kembali. Sui memberitahu kalau tidak ada yang salah dengannya karena keluarganya mengkhawatirkannya untuk lebih banyak istirahat. Kemudian Sui bertanya kabar Yun Chuang karena mendengar ada perselisihan internal. Mendengar itu Yu Yu merasa apa Sui bertanya Xian baik-baik saja dan bertanya apa dirinya dan Xian bersama sekarang. Sui mengaku itu baru saja dimulai saat itu, sekarang mungkin semuanya sudah berakhir, namun menurut Yu Yu Xian bukan orang yang pemarah dan mengira dia pasti sangat peduli padanya agar dia bisa melakukan ini, jadi jika menjelaskannya dengan jelas, semuanya akan baik-baik saja. Sui memberitahu sudah meminta maaf padanya tapi dia memblokirnya, jadi dirinya tidak bisa menghubunginya lagi. Mendengar itu Yu Yu bertanya bagaimana cara dirinya meminta maaf. Setelah mendengar ceritanya, Yu Yu berkesimpulan Sui meminta maaf karena hanya peduli pada pekerjaannya, dan mengabaikan perasaannya. Sui membenarkan itu dan mengaku salah, dirinya tidak tahu dampak yang ditimbulkan dari kejadian ini tanpa mempertimbangkan hubungan mereka dan perasaannya. Yu Yu bertanya karena sudah memahami situasinya, jadi seharusnya tahu apa yang harus dilakukan sekarang. Sui berterima kasih dan tidak menyangka Profesor Yu mahir dalam memecahkan masalah hubungan. Menurut Yu Yu dirinya hanya perlu mengikuti arus. Saat Xian pergi ke tempat dirinya dan Sui pernah ke sana, dia langsung teringat saat bersamanya. Kemudian Xian mendapat telepon dari Chen Sheng kalau sudah menghubungi Financial Introduce dan Nona Zheng secara sukarela menarik diri dari laporan khusus tentang Yun Chuang. Saat itu Sui juga pergi ke tempat yang sama dan mengingat kata-kata Yu Yu, namun dirinya tidak tahu bagaimana cara memberitahunya kalau dirinya begitu peduli padanya. Saat malam Xian masih memikirkannya, kemudian Qin Siyu terbangun dan terkejut karena pamannya ada di sana namun tidak menghidupkan lampunya. Melihat pamannya murung, dirinya bertanya apa merasa sedih. Melihat pamannya diam, Sui meninggalkannya, namun tiba-tiba Xian menghentikannya dan ingin bertanya kepadanya. Jika seorang gadis dulu sangat proaktif dalam mengejar seorang pria, tapi kemudian mereka mengalami beberapa masalah dan gadis itu benar-benar berhenti menghubunginya, apa alasannya? Menurut Qin Siyu menjadi proaktif juga bisa melelahkan. Dalam suatu hubungan, pria juga terkadang harus mengambil inisiatif. Bukankah sekarang giliran pria yang mengambil inisiatif?